Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Qala bismillah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat tim nilai PKKM MI Miftahul Abidin. Yang pertama Dr. Andes Widiono, yang kedua Ibu Ida. Alhamdulillah, Dewan Guru, komite, serta yang lainnya yang saya hormati, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah MI Miftahul Abidin. Salawat beserta salam senantiasa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dengan singkat saja, pertama kami ucapkan selamat datang kepada tim penilai PKKM MI Miftahul Abidin di lembaga kami. Mudah-mudahan adanya PKKM ini dapat menggugah semangat dan terus berbenah dalam hal tugas, baik itu tugas saya selaku kepala madrasah maupun tugas guru dan tendik sesuai dengan SOP atau tupoksi masing-masing, sehingga kalau sudah berbenah dan terus meningkatkan kualitas dari peran kita sebagai kepala madrasah maupun guru, maka saya yakin MI Miftahul Abidin ke depan akan menjadi pilihan masyarakat dan akan mewujudkan visi yang sudah dibuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya buat slide PPT yang sudah saya buat kemarin. Next, Mas, selamat datang terus sudah tadi Mas. Ya, sudah ucapan selamat datang. Nah, ini Dr. Andes Widiono sama Nur Hidayati SPD MPD. Titelnya sama Bu, tapi MPD-nya saya baru lulus September kemarin. Next lagi. Aduh, ini profilnya kepala madrasah. Identitas Zainal Arifin, dengan nyonya saya satu istri Pak. Yang mana itu? Ini nyonya saya Yunita Ningsih. Anak alhamdulillah dikaruniai 4. Yang pertama kuliah di Winsa, yang kedua masih mondok di Pondok Pesantren Sidogiri di daerah khusus bahasa Arab bahasa asing. Yang 3 masih kelas 6 MI. Yang nomor 4 masih
AA. Sebenarnya masih usia PAUD, cuman sudah masuk AA. Pendidikan saya pertama dapat beasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya, KIAI juga. Kemudian S2-nya juga beasiswa Prodi BAI di Universitas Sunan Giri, sama-sama program pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu program beasiswa Madin. Seleksinya cukup ketat Pak, karena ini memang untuk S1 itu Fathul Qorib, selain itu ya ujian tulis. Kemudian di S2-nya itu tesnya kitab Fathul Muin. Kalau S3-nya ini sudah ada tesnya kitab Fathul Wahab, yang lebih tinggi lagi. Jadi pendidikan saya S2 baru lulus. Kemudian pengalaman tugas. Kalau pengalaman tugas, saya di MI ini sejak berdiri tahun 2014. Sebelumnya kami ikutkan program wajib belajar 9 tahun atau Wajar Cerdas yang pelopori oleh Presiden Kiai Abdurrahman Wahid pada tahun 2002. Kemudian prestasi. Nah, untuk prestasi ini kami memang belum pernah ikut berkompetisi. Hanya prestasi selama ini masuk dalam struktur kepengurusan, baik itu di KKMI selaku wakil ketua maupun di Pokja Pondok Pesantren sama selaku wakil ketua. Tentu moto ingin menjadikan madrasah hebat, bermartabat dengan memberikan pelayanan yang baik. Lanjut next. Nah, ini papan namanya di depan. Asal mula next. Sejarah singkat. Lanjut. Nah, ini asal mulanya Pak. Tahan dulu. Miftahul Abidin bagian dari unit pendidikan yang berada di dalam Yayasan Miftahul Ulum yang didirikan oleh saya sendiri. Miftahul Ulum berdiri tidak lepas dari keinginan serta desakan masyarakat waktu itu. Pertama, mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah waktu itu saya masih baru keluar dari pondok. 1 tahun itu santri TPQ saya jumlahnya 45. Sampai musola itu untuk menampung tidak cukup. Akhirnya ini dulu kontrakan ini Pak. Kontrakan kebetulan dari orang tua kontrakan saya pinjam sementara sehingga satu persatu dikeluarkan yang kontrak, dan alhamdulillah sudah tukar guling, sudah diganti karena saya bukan satu-satunya anak dari orang tua saya. Jadi harus saya ganti. Setelah TPQ ini berkembang, kemudian saya ingin mendirikan madrasah dulu waktu itu. Namun karena masih belum memenuhi syarat dari sarana prasarana waktu itu, sehingga
dimasukkan ke program wajib belajar 9 tahun. Jadi nggak jadi yang pendidikan MI. Dalam perkembangannya, PPS atau pendidikan wajar cerdas mulai tahun 2002 itu, kemudian saya mendirikan MI pada tahun 2014. Kalau berdirinya sejak 99, cuman untuk MI ini pada tahun 2014. Nah, ini awalnya santri waktu itu saya ikutkan kesetaraan itu, wajar cerdas itu. Baik itu tingkat pula setara SD maupun Usto setara SMP. Lanjut Bu. Next. Santri yang tidak lulus SD selama ini diikutkan program ini wajar cerdas karena Miftaul belum mempunyai sekolah formal setingkat MI. Atas pertimbangan banyak pihak menyangkut kelemahan yang ada pada program wajar cerdas, diantaranya wajar cerdas tidak bersamaan dengan sekolah formal ujiannya, UNASnya dulu. Dan satu-satunya pertama itu dulu ikut program wajar cerdas saya dengan Pondok Al-Fitrah. Tapi semuanya sudah meninggalkan wajar cerdas untuk yang di Al-Fitrah. Pindah ke PDF, program PDF sama Muadalah. Awalnya Muadalah, yang pula itu langsung juga merger ke MI. Nah, saya juga pula 2014 merger ke MI. Penerimaan ijazah selalu tidak tepat waktu. Banyak sekolah yang belum mengakui jasa wajar cerdas karena memang kesepakatan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional, jadi belum begitu dikenal saat itu. Yayasan Miftaul Ulum sebagai badan hukum yang menaungi kegiatan pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren memandang perlu untuk mendirikan MI Miftaul Abidin secara formal yang tertuang dalam SK yayasan. Lanjut. Nah, ini identitas madrasahnya. Berdiri tahun 2014. Waktu belajarnya pagi dan siang. Kenapa? Karena di sini walaupun sudah ada MI, RA juga ada. Lokalnya masih punya 6, sehingga saya masukkan pagi dan siang. Untuk kelas 1, 2, 5, 6 masuk pagi, 4, 3, 4 itu masuk siang. Lanjut, alamat email sudah tertera. Lanjut. Ini visinya, impian saya ini. Lulusan MI Miftaul Abidin, bobot keimanan, bobot keilmuan, bobot akhlakul karimah, serta dapat berdaya saing dengan lulusan lembaga lain. Ini penting. Kalau sudah imannya kuat, ilmunya juga kuat, akhlaknya juga bagus, maka insya Allah akan terwujud peserta didik lulusan Miftaul Abidin ini bisa berdaya saing atau bersaing dengan lulusan dari lembaga lain. Misi next. Imannya setiap saat dapat bertambah dan berkualitas. Karena iman itu memang suatu yang abstrak, yang tidak konkret. Jadi perlu adanya bimbingan keagamaan sehingga nanti ada di bawah itu kegiatan keagamaan ekstrakurikuler maupun melalui P5 dapat mengembangkan potensi peserta didik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini supaya bobot ilmunya berakhlakul karimah sepanjang masa, meneladani akhlak Rasulullah. Kemudian dapat mengembangkan dan mengikuti pendidikan lebih lanjut setingkat, 2 tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah di sini
lulusannya sudah ada yang mulia, yang kesetaraan, karena kesetaraan di sini ada kesetaraan tingkat wusto SMP, ada kesetaraan tingkat mulia. Setelah selesai kesetaraan tingkat mulia atau SMA itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tujuan meningkatkan kelulusan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Terus mengembangkan kurikulum dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Ini sebentar lagi kayaknya akan ada revisi lagi. Apa namanya? Saya pulang paham nanti. Setelah kurikulum merdeka ini apa kurikulum apa lagi? Toleransi apa? Ya, nanti. Namun di sini saya karena pesantren tetap akan memasukkan kurikulum pesantren di dalam pembelajaran. Jadi tafakuruddin tidak akan saya hilangkan, karena ini penting untuk penyeimbangan. Meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang dapat menumbuhkan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mengoptimalkan layanan pendidikan yang mudah diakses sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Langsung next. Saya tambahin apa? Next. Ya, betul. Nah, ini data guru. Lanjut. Data siswa sebagian saya foto kemarin. Lanjut next. Nah, ini pengembangan madrasah. Ini tugas saya selaku kepala madrasah, tentu bagaimana madrasah ini bisa berkembang dengan baik, meliputi struktur organisasi. Insya Allah sudah ada penyusunan dokumen kurikulum, dokumen akreditasi, kegiatan intrakurikuler yang sesuai dengan kurikulum mereka, meliputi semua mata pelajaran, dan ditambah P5RA ini yang terbaru. Kemudian ditambah lagi untuk berkembang madrasah itu harus dikuatkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kegiatan ekstrakurikulernya cukup lumayan banyak untuk penguatan supaya bersinergi antara kegiatan intra dan P5 dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian nomor 6, kegiatan pengembangan diri, baik itu dari kepala madrasah itu ada kegiatan workshop atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kemenak sendiri, Pintar itu, ataupun dari kelompok kerja kepala madrasah itu ada kegiatan BIMTEK atau workshop. Bukan hanya kepala madrasah, guru tendik juga ada. Bahkan kemarin saya rapat kerja untuk membahas program kerja 1 tahun ke depan, tahun 2025 itu sudah dimasukkan sesuai permohonan kepala kantor yang baru. Kementerian Agama Kota Surabaya itu minta untuk diadakan BIMTEK atau workshop karya tulis. Itu permintaan langsung, sehingga dimasukkan dalam program kerja untuk tahun 2025. Nanti saya akan memilih guru yang tentunya mempunyai kompetensi. Di sini alhamdulillah sudah ada yang sertifikasi dan yang passing, Pak. 1. Kepalanya sendiri masih baru lulus. Pretest kemarin, nunggu panggilan PPG. Kenapa? Karena SK-nya 2014 berdirinya FI. Ada kata mengacu ke pendirian pondok pesantren 2002 pada Dikdas. Saya lama, Pak.
SK-nya. Lanjut ke itu pengembangan diri. Insya Allah saya terus mendorong agar guru-guru mengikuti pelatihan. Kegiatan komite ini tentu melibatkan wali murid, baik di bidang keagamaan maupun di bidang kewirausahaan. Kemudian pelaksanaan penilaian atau assessment. Penilaian ini meliputi ya STS, kemudian SAS, penilaian harian, dan juga asesmen madrasah atau AKM. Nanti mungkin ini juga ada perubahan di dalam nanti ada ujian nasional dikembalikan lagi, ini masih dalam pengkajian, jadi menunggu saja. Fasilitas dan pemanfaatan sarana prasarana. Next. Pengembangan otomatis. Bu, pakai yang ini. Kiri dulu, kiri. Terus. Yang gimana? Oh, langsung D itu. Diklik aja yang B. Tahan yang B. Tuh. Bukan operator, Pak. Operatornya masih operate. C. Pelaksana tugas kewirausahaan. Bervisi. Terus lanjut. Hasil kinerja. Lanjut. Ini Pak sarana yang dimiliki, terus kami usahakan untuk menambah ruangan yang belum ada, ruangan kantor, ruangan kelas yang masih belum cukup. Lanjut. Sampai karena perpustakaannya kecil, saya berinisiatif, berinovatif untuk membuat pojok baca seperti itu. Jadi semua ruangan kelas ada pojok baca. Lanjut. Ini lapangannya di atas gunung Pak, lantai 3. Karena karena kita tidak punya halaman, jadi saya berpikir yang penting punya lapangan, dan juga yang paling penting itu SOP keamanannya karena di atas. Jadi halamannya di lantai 3. Musolanya sudah ada. Ini musola ini pertama kali saya mendirikan EPG, Pak. Tapi dulu bentuknya bukan seperti ini musolanya. Kayu, Pak. Waktu itu masih dari bambu, belum gedung. Tahun 2000 saya akhirnya mengumpulkan tokoh masyarakat untuk merenovasi dari langgar bambu itu menjadi musola yang gedung. Itu tahun 2000 itu masih saya musyawarahkan. Nah, sampai sekarang Pak, saya lanjut. Ini kamar mandinya, itu kantinnya orang tua saya sendiri Pak, supaya bisa ya paling tidak saya tidak bisa membantu. Yang di depan di bawah. Ya, di depan itu. Paling tidak kalau saya buka kantin Pak, habis Pak. Habis apa nih? Pendapatannya. Jadi saya juga berpikir tapi saya support Pak. Saya paling tidak birrul walidain saya ya melalui itu lah. Kan gitu. Kalau saya buka kantin Pak, pasti
Akhirnya saya ya masih ada orang tua, saya support orang tua aja. Lanjut, ini kegiatan supervisi Pak. Saya melakukan supervisi 1 semester per semester Pak. Karena banyak Pak yang saya kesetaraan juga saya supervisi walaupun tidak ada pengawasnya. Lanjut, nah ini Pak, ekstrakurikulernya di sini banyak Pak. Sebagai penguatan ada bela diri pagar dosa, kemudian ada drum band, terus lanjut ada bimbingan mengaji dan tahfidz Al-Quran Pak. Next ada ini sholat dua Pak, pembiasaan sholat dua Pak, penguatan di dalam agamanya. Lanjut, ini praktek sholat karena di sini ada guru. Kalau di akademis itu kan PPL, kalau dari pondok itu pengabdian guru tugas namanya. Itu di sini ada 4 guru tugasnya yang mungkin untuk penguatan di dalam keagamaannya, baik itu kajian maupun praktek sholat dan aktifnya. Lanjut, next. Ini Pak ada juga adra juga Pak. Lanjut, next. Anak pesantren, jadi ini anak yang untuk penguatan literasi melalui pojok baca ataupun di perpustakaan. Lanjut, next. Kemarin melakukan odor ini di Tugu Pahlawan. Ini masih fresh, ini terbaru. Langsung saya masukkan. Ini outbound. Lanjut. Ini kerjasama dengan UMKM Pak di bidang kewirausahaan. Kebetulan kami kemarin didatangi oleh staf Kemensos RI, Bapak Fauzan Amar, stafnya Bu Risma, membawa program namanya program kearifan lokal. Di dalamnya ada kerjasama penguatan UMKM, sehingga saya ngambil wali murid saya Pak sama masyarakat yang dekat dengan madrasah untuk diajak kerjasama di bidang kewirausahaan. Ada yang sayur ini Pak, wali muridnya ada yang jual sayur, ada yang pentol ini, ada mie ayam, ada yang donat, ada yang nasi jagung itu, buah, gorengan, ini juga sama. Ini yang kemarin semuanya saya support penguatan, baik itu dari bahan yang dijual ya, ataupun dari segi peralatan yang dibutuhkan. Ada yang saya belikan gerobak ini, ada yang saya belikan LPG, ada yang apa itu namanya, timbangan dan lain-lain. Ini terbaru tahun 2023 kemarin, anggaran tahun 2023 dari Kemensos RI. Lanjut. Sudah, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Demikian tadi, karena waktu, karena sebentar lagi mungkin masih mau geser. Iya. Nah, satu lagi, saya selaku kepala madrasah, mana ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada berkas-berkas, terus terang kalau urusan berkas masih banyak kekurangannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bukan kekurangan Ibu, kalau bisa ditambah itu ini. Pak ABJ untuk profil dengan saya kira tadi bagus. Cuma ada satu Pak, tadi itu dengan nggak ditayangkan itu sertifikat Pak. Sebenarnya dengan dari kepala ada Pak, sekolah ada itu. pen aku. Wes tahu kok tahu saya tidak apa-apa. Ya. Tapi ada Pak. Sertifikat kepala sekolah itu dari sana ada. Iya ada. Kalau tidak dari kepala sekolah tidak mungkin tidak punya sertifikat. Itu sebenarnya tayangkan betul itu namanya sudah bagus. Terus profil madrasah ada satu ada Pak yang saya tambahin. Ini kalau bisa, kalau bisa guru itu ditambah. Profil untuk madrasah itu dari berdirinya sampai data siswa itu sebenarnya tayangkan. Karena data siswa itu dari tahun ke tahun ini tahun saya bertambah atau menurun. Menurun Pak. Itu penting karena sekolahan kita itu menemukan saya membeda sekolah itu tambah tahun kok data siswanya menurun. Kenapa kok menurun? Saya tanyakan permasalahannya Pak. Permasalahannya ternyata sekolahan SD itu sekarang sudah tidak mengikuti aturan Bu. 6 tahun sudah diterima. Menurut Bu. Padahal kan 7 tahun ya, seharusnya masih SD ya. 6 tahun akhirnya diterima, akhirnya MI kan bisa mendapatkan siswa. Itu loh Pak penting Pak. Nah ini untuk BJP itu kalau dengan buka BJP saya minta tolong Pak, udah terlalu aku terima ayo dari RA terima. Ini masalah administrasi nanti diminta, jangan sampai tidak ada siswa Pak. Karena siswa dengan masuk 100 ke bawah itu termasuk masih minim Pak. Minim betul itu. Untuk gaji guru aja saya kira kurang Pak. Tapi dari kepala sekolah molak malik mampunya nggak mendapatkan Ibu. Itu data siswa saya minta tolong PPDB itu jaga betul. Sekarang dibuka Pak. Sampai hubungannya kalau sekretaris siapa Imam? Bu siapa itu? Sekretarisnya siapa tadi? Sekretaris Mas Rofiq. Mas Rofiq. Terus sekretarisnya dari Bu Apik. Bu siapa? Bu Risma ya? Kenal? Oh iya. Nah itu minta bantuan Pak, minta bantuan. Jadi kan lebih terkenal kan daripada saya juga kenal. Saya kenal dia tidak kenal saya itu loh. Minta bantuan Pak. Oh dari sini tidak apa-apa untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan memajukan Islam itu bagus Pak. Itu loh. Nah ini yang saya minta tolong bantu aja. Kalau teman-teman Pak, minta saya tidak ini. Masih pengadaan laptop ini. Nah itu terserah dengan 25. Oh yang penting. Terus yang kedua Pak, untuk mencari dana Bapak, saya minta tolong jenengan kan lebih terkenal mengenai apa ceramah-ceramah. Itu jenengan itu bikin status Pak. Nanti Pak, status jenengan kok jadi dokumen ceramah toh, gambaran mobil, sepeda motor mangkini, masjid ini. Jangan Pak. Bikin status saya bangun ini. Bangun ini saya membutuhkan biasa gini, masukkan rekening ini. Nanti wali murid orang-orang itu akan sangat mendirikan Pak. Semen gini mampunya lain. Nah itu Pak. Nah itulah banyak status. Biasanya kalau lagi proses pembangunan saya gitu. Dan tunggu pembangunan Pak. Kalau bisa tidak apa-apa simpan aja. Masukkan Nah, ada rekening. bukti soalnya. Enak. Ya sebenarnya gini. Apa dasar memang kalau tidak ada bukti itu memang kita mencari buktinya kesulitan Pak. Tapi kita itu membutuhkan waktu yang ke depannya, membutuhkan waktu yang banyak Pak. Bisa ada bangunan yang kira-kira tidak memenuhi syarat atau tiketnya kurang. Itu aja Pak. Nah itu Ini aja. baru pembebasan lahan Pak. Sebelah ini. Oh milik. 410. Besok miliknya sini kita Sudah ya. Oh sudah. Dengan harga berapa itu? 410 nih Pak. 400. Ya aku selama apa? Lah. 400 Ya. Baru 1 tahun ini. 1 tahun berapa luas tanahnya? Tanahnya? 2 tahun, sudah 2 tahun. Luas tanahnya? 8 kali 12. Nah, itu saya minta tolong Ibu. Itu gandeng dengan musola. Musola. Tadi. Nah, ini makanya saya minta tolong jenengan seperti ibunya tadi kantin nggak usah turun Pak, karena saya iso nggak DBI itu nanti kalau sudah maju siswa banyak nanti dia nanti kualan untuk itu makanya itu sementara belum bisa. Jangan karena saya tadi masuk pertama datang ke sini sekolahnya seperti ini Bu, saya bukannya tapi ya saya ambil hikmahnya jauh yang ini mudah-mudahan saya menemukan sekolah di sini itu ada 2 loh di Semampir ini
Yang pertama itu almarhum Pak Adi, itu ya seperti ini Pak. Coba disambung lagi, kemudian jenengan itu yang itu seperti ini juga. Tapi lama-kelamaan ya. Ya itu aja yang saya sampaikan Bapak, saya sebenarnya minta maaf. Pak kalau temennya Pak uranya, saya uraian dari jenengan itu masalah ekstrakurikuler maupun yang saya kelas itu Pak. Cuma saya mendorong jenengan untuk bantuan aja Pak. Siap. Bantuan, jangan sampai nanti jenengan nanti mendadak kirim status, jangan Pak, abisin aja, guru-gurunya juga seperti itu. Siap. Karena Pak, nanti jadikan satu di dalam rekening itu. Kayak nanti jenengan wali murid ada yang punya rasa IPA untuk bangun ini. Tidak apa-apa Bu, masukkan rekening ini. Itu banyak sekolahnya seperti itu. Wes aku gak tekan administrasi sama di embel-embel Pak. Proses 1 tahun wes, tidak apa-apa. Tapi yang penting siswa dan untuk rasa ini Pak. Saya tambahkan ini. Kalau saya lihat Sunan Giri Pak, sudah mewah betul saya Pak. Ini Pak, sudah mewah betul makanya tapi tidak pesan rumah ternyata begitu. Sunan Giri mungkin hanya mulai merangkak ini saya minta tolong kerjasamanya tuh yaitu 5 kali tadi ya, kerjasama, kerja keras, komitmen dan kekeluargaan maupun yang lain itu saya minta tolong begitu. Ojo sampai nanti kepala sekolah berdiri sendiri dengan jangan. Dan lagi dengan ini harus mempunyai karisma sendiri Bu. Ojo sampai ngajar enak-enak nanti kalau dengan dibaca oleh wali murid dengan akan jatuh, sekolah kita tidak akan mendapatkan siswa. Yang kedua masalah keuangan juga ini sering tuh lembaga itu uangnya tabungannya anak dibawa lari oleh guru kelasnya, itu jangan. Wis lebih baik sampean ngomong karo kepala sekolah, ngomong karo yayasan. Iya wis terserah dengan aku gak ngerti jalanin dengan atur diri aku gak ngerti, cuma saya mengingatkan seperti itu. Nanti kalau dengan masalah keuangan menimbulkan kejelekan di masyarakat, nanti sulit mencari siswa itu loh. Makanya itu terserah dengan saya sama Bu Ida itu tidak menyampai sampai ke dalam masalah keuangan itu, cuma hanya pembinaan. Itu ada bunyi. Untuk penampilan sampai itu saya kira sudah cukup karena kita masih tahunan. Mulai apa bikin ayu kopa kolektif ayu kopa ada Sudah terbiasa ya Bu. Padahal dia juga penampilannya boleh loh Bu. Lalu apa ketakutan tadi Ibu Zaki yang takut sebenarnya Pak. Waktu aku Pak biasa di sofa bangun Pak. Tidak usah Ibu aja, saya ingin tahu saya mampu dengan tidak apa-apa. Saya hanya menilai kalau ada yang kurang saya tambahin itu aja. Nah, itu. Ini Bu Ida lihat kurikulum jenengan ada kekurangan. Kekurangan ini saya minta tolong jangan terulang lagi Pak. Ye. Nah kasih tutup misalnya ya tanda tangan Pak Kasih itu belum ada. Nanti kalau jenengan Pak Kasihnya sudah pindah ini kesulitan. Ada yang sudah ada. Kemarin ada kesalahan. Iya. Ya. Ada kesalahan apa gitu. Nggih. Apa awalnya itu AN apa? Nah, itu disuruh ganti akhirnya sudah ditandatangani yang baru belum dimasukkan. Karena itu saya minta tolong. Ada yang Akhirnya lali kan di Lebon. Karena apa itu? Ada yang sudah ditandatangani. Pak Kasih saya juga ini rolling tuh satu saat akan dipindah. Makanya kalau ada berkas-berkas ini cepat-cepat siapkan. Kalau gini juga sudah kesulitan. Ini nanti dengan kalau akreditasi jadi masalah nanti lo ini lo kok jadi tanda tangan itu nah ini lo Bu itu makanya beda penemuan-penemuan seperti ini. Makanya saya kalau kolektif kadang-kadang nggak saya hiraukan seperti itu Bu. Tanda tangan Bu barang-barang dong saya pikir sama ternyata masih ada. Ini jangan sampai ini Bu SKBBM itu jangan sampai terlambat karena SKBBM juga ada Pak Padi. Pak Padi sudah diganti. Nah itu. Terus yang kedua yang mendapatkan TPP Pak, ojo sampai dengan santai. Maksudnya santai itu apa? Mengikuti aplikasi Simpatika Pak. Karena ada beberapa sekolah ini nggak ada 3 bulan. Disebabkan apa? Macam-macam Bu. Ada yang dia itu cuti, tidak cuti Bu, tapi dia jalur cuti. Nah itu sebenarnya kalau cuti itu memberikan surat gini maupun yang lain. Nah itu dikira itu dia masih cuti terus. Nah itu loh Pak. Jangan dapat TPP.
Belum. Kapan dapat TPP? Ini Ibu. Lulus tahun berapa TPP-nya? Anu 2023. 23 baru saja. Invasi. Invasi. Iya. Terus sertifikatnya lama. 2022. Tahun 2000. 22 tanggal 9 Desember. Saya sama Bu Ida 2008, memang lama Bu saya sama Bu Ida. Makanya saya tidak pernah saya kami minta maaf, tidak pernah saya katakan karena saya pegawai negeri kan. Kalau jenengan biasanya kan jamnya kurang, jenengan minta jam ke sekolah lain, itu yang menimbulkan nanti tidak timbul kecairan itu kan. Makanya ngajak di sini minimal 24 jam, sudah sampai kurang. Kadang-kadang itu aku tanda tangan mengenai karena kolektif, kata jelois itu situ. Nanti kalau jenengan itu kurang dari 24 jam, otomatis tidak cair. Iya. Makanya jenengan lebih baik geser orang yang lain, jam jenengan itu harus 24 jam. Kalau memang kelas kita itu kurang, itu. Terus yang lain kalau bisa ya 24 jam karena nanti pada waktu pemberkasan PLP diminta itu jadwal itu. Nanti Pak, jadwal jenengan ngajar itu diminta nanti dikumpulkan. Meski timbang kok PKKM, tapi PKKM sapi wis bantuan kok sing wapi ngene. Nah, itu aja. Nggih, terus nggih. Itu yang saya sampaikan, jangan sampai nanti menimbulkan gak cair. Saya juga kalau dengan gak cair itu merasa Bu. Oleh gak sepiro ditunggu-tunggu gak oleh duit. Nah itu loh Bu. Hanya 1,5 Bu ya? Iya. 27. 27. Invasi. Oh iya, kalau invasi 27 loh, 27 Bu. Yang gak invasi 1,5. Sertifikasi. Iya, sertifikasi. Makanya saya yang minta tolong. Jenengan gak usah mengharapkan pada Pak siapa kepala sekolah jenengan harus betul-betul harus jadi sendiri. Aku durung ini Pak, durung ini Pak, durung ngerti S35, S3. Jenengan harus jadi sendiri loh. Udah. Jangan nanti mengharapkan satu orangnya nanti lalai, jenengan lupa saya nanti. Apa ini aja menyerahkan saya tanda tangani, itu aja. Untuk selanjutnya jenengan nasib jenengan sendiri. Nih, tadi jenengan minimal 24 jam, maksimal berapa? 40 kan? 40. Nah, itu nggih. Pak Tapi 40. SKBP MAA guru-guru minimal 24 jam, maksimal 40. Nggih. Lupa orang sing kancaku 56. Kok lolos saya ya sungguh. Ya berarti saya gak boleh ke sekolahan, aku ke sekolahan. Lho. Lagi. Aku Iya. enggak 42. Ada yang kemarin jadi sampai 56 jam. 42 JP soalnya Pak diisi di kelas 4 sama 56. Ini apa? Jadi kawal itu ya. Kan enggak boleh, Bu. Yang penting jenengan itu maksimal itu 40. Heeh. Lebih baik kasihkan pada guru-guru lain yang nggak dapat TPP. Ya boleh tuh kepala sekolah yang soko. Apa kau yang ngatur? Ayo boleh dikurangi berarti terus. Makanya Abah Jaina saya minta tolong sering sharing ke sekolah yang lain. Kasihan nanti dia nanti. Malam-malam dia tidak cair, dia juga kalau kelebihan juga tidak memenuhi syarat Pak. Akhirnya Kalau yang sertifikasi sama invasi itu pasti saya perhatikan. Iya betul nggih. Karena apa? Karena administrasinya memang dari simpatika itu kan sudah jelas. Iya nggih. Kalau ada sesuai aturan, ya itu Iya kan akan cair. nggak akan cair. Kan sudah ada info, kalau sudah ada info proses S25 dan seterusnya ya. Iya. Nah, itu terus. Terus Ibu, saya minta tolong jenengan itu dapat TPP itu seakan-akan kayak dulu. Makanya jenengan itu dengan ngajak di sini jangan enak-enakan Bu. Jenengan dari administrasinya jenengan harus dilengkapi. RPP maupun yang lain itu. Karena suatu saat nanti jenengan ditanyakan gitu. Iya. Betul nanti suatu saat nanti jenengan harus menampilkan kegiatan jenengan PGM itu nanti. Makanya jenengan itu seakan-akan sudah pegawai negeri Pak ini Pak. Oke. Makanya kalau bisa itu jenengan sertifikalnya mana Pak? Sini. Sini. Apalagi sertifikalnya sini Ibu harus di Golongnya apa? Golong ketiga. 3A. 3A ya. 3A. Ya. Jenengan termasuk sertifikalnya sini, jenengan sudah termasuk pegawai negeri sini Bu. Makanya jenengan seakan-akan ini dijadikan kurikulum nggak apa-apa Pak. Iya, ini ketua kurikulum. Iya, ketua kurikulumnya nggak apa-apa. Kita biarkan mengerti dia nanti. Saya kemarin supervisi kepala madrasah, itu saya cek administrasi gurunya lengkap. Iya. Mulai dari Sudah. kalender, silang. Iya itu sudah. Makanya Ibu saya minta tolong jenengan. Nah,
gak sampai mikir pengulangan itu. Saya minta tolong jenengan karena kepala sekolah jenengan belum TPP, dengan TPP itu adalah merupakan perwakilan dari lembaga ini. Ya, saya minta tolong jenengan pribadi kalau bisa diperhatikan nasib jenengan. Ojo mengharapkan pada operator-operator yang lain. Kalau ada kesulitan jenengan nanti bisa sharing. Malah-malah nanti jenengan dengan adanya dapat 27, kalau meleset titik gak dibayar, gue langsung balik ke negara. Jelas nggih? Saya kira itu aja, Abah saya kira sudah bagus. Tapi kemarin nyunyuk tok, ya wis nyunyuk kae. Wis gak usah suwe-suwe karena jenengan masih 1 tahun, saya masih ke nyambungan ini sekolah yang bagus. Saya ingin tahu gimana administrasinya. Dan nyambungan apa? Administrasinya. Saya ingin tahu itu sekolahnya bagus. Hampir sama dengan ini Pak nggih. Iya, hampir sama saya jadi. Sekolahnya bagus. Bagus sekolahnya, tapi nanti saya catat administrasinya. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Saya minta maaf kepada jenengan. Saya juga itu kemarin dari Sarawak masih merasa capek. Yang kedua kepala saya pusing kebanyakan durian. Enggak biro. Aku tidak apa. Aku main terus. Saya kira itu aja Pak nggih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti bisa memberikan sedikit-sedikit untuk masukan jenengan nggih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Suwidiono, Yang bawa. yang saya banggakan Bapak Kepala MI Miftahul Abidin, Mau nggak dengar Bu? Bapak Zainal Arifin MPD Sigres baru September Lempar pakai kemarin, airnya. juga Bapak Ibu Guru MI Miftahul Abidin yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya, dari tadi kok dibolak-balik Nur Hidayati. Kalau Pak Amin ini memang senang manggilnya Bu Ida, jadi lali kepanjangannya apa? Iya, ya. Saya ingin sedikit mereview apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Madrasah. Insya Allah Bapak Kepala Madrasah ini pernah ketemu saya di aula ya, saat di BPD di dalam BPD. Ya, saya kalau aja mungkin saya tidak jalan, tapi suara yang mulai pertama kok kayaknya di aula. Saya terus ini aula ini berarti ya. Ngapunten memang saya tuh terlalu banyak ketemu orang, itu kadang-kadang loading dulu nih yang mana gitu ya. Bapak, Ibu yang dipentingkan dalam setiap lembaga ya. Jadi kalau misalkan kami berdua hadir di hari ini bukan mencari celah kesalahan, bukan, tapi ingin mereview, memotret madrasah kita ini kondisinya seperti apa. Karena ini juga akan menjadikan laporan kami kepada Bapak Kepala Kantor dan juga kepada provinsi ya. Karena Bapak Kepala Kantor ini insya Allah dalam waktu dekat setelah PKKM pertengahan bulan depan itu insya Allah kita sudah dipanggil untuk memaparkan, sehingga makanya harus segera diselesaikan untuk kegiatan PKKM. Sedikit masukan dari saya memang mungkin kurang jeli atau bagaimana. Tadi tulisan di depan papan itu tertulis status diakui. Oh iya, itu versi lama. Nah, Iya, diturunkan aja. kenapa tidak di lipstiki yang sudah? Karena di sini akreditasinya C. Iya, ya. Kalau status diakui itu kan statusnya agak mengambang. Foto semua Karena sekarang tidak ada diakui lagi. Terakreditasi atau tidak? Kalau tidak terakreditasi berarti Kenakan semua, hijaunya kan? akan dicabut. Lihatnya semuanya dari Nah, tapi kalau panjenengan C monggo dituliskan. Itu satu, ya. Karena itu merupakan apa ya, bahasa dagang kita mulai dari kamar depan. Kemudian Kemarin sudah diturunkan
diturunkan, dipasang lagi. Loh, ya, diturunkan ya kalau gantinya ya dipasang mana? Sudah Iya. sudah ada gantinya di depan. Oh, ya jadi kalau misalkan sudah ada yang baru, yang depan itu yang tadi yang diakui kalau nanti dicabut disisihkan di mana, Siap, ya? siap. Oke, karena itu ibaratnya itu kan wajah kita ya. Ya. Loh, kok statusnya tuh dari sana kok diakui ya, Mbak? Masih ada kok sekarang ini status diakui. Itu masih lama. Iya itu, ya. Kemudian tampilan PPT Bapak dari awal hingga akhir untuk kedepannya draftnya ini tadi sebenarnya sudah mulai benar, cuma isinya, ya. Isinya itu nanti mungkin penjalangan pertama kali ya untuk PKKN yang seperti ini biasanya kolosal ya. Nek film itu kolosal banget kali ya. Ya, kalau yang seperti itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Ali tadi tidak bisa membuka dokumen satu persatu atau madrasah kita itu yang mau diberikan masukan itu apa, madrasah itu yang sudah lebih baik itu di mana ya kan? Setiap madrasah kita mana ada poin yang lebih bagus, itulah nanti yang akan kita kopas, kita sebarkan sak kota Surabaya. Karena saya sebagai pengawas madrasah di kota Surabaya, jadi ya insya Allah kalau ada yang bagus kita kopas. Arti kopas itu dalam hal mungkin ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi untuk lembaga yang lain gitu ya. Nah kalau misalkan biasanya ada kepala madrasah itu yang mengeluh doa, Bu, itu sudah ada saya contoh madrasah yang dalam kondisi yang kurang atau minus, tapi dia tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menjadi maju pesat berkembang ya. Kemudian untuk dokumen kurikulum, dokumen kurikulum ini tadi dari